Shalom. Mari di saat yang indah ini kita bersekutu bersama-sama, kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah terbatas sekalipun kita terbatas. Oleh sebab itu andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, kami percaya mujizat-Mu nyata. Setiap hari, setiap waktu, kami bersyukur kepadamu. Buat rahmat-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Mujizat-Mu nyata, hadirat-Mu Kau nyatakan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Rahmat-Mu, hikmat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Malam ini berfirman buat kami, biar kami semakin mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, dan kami dapat membedakan bermacam-macam roh, dan biarlah kami makin peka dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami mau selalu dengar-dengaran dengan suara-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan.
malam ini kita akan melanjutkan tentang karunia roh, ya. Dan malam ini kita belajar tentang karunia membedakan bermacam roh. Nah, dari 1 Korintus 12 khususnya yang C, ya. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10, ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kita sudah pelajari. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, itu pun sudah kita pelajari. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh itu besok. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu kemudian hari. Nah, manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan kalau kita tahu manusia ini roh, jiwa, dan tubuh, berarti roh kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada 3 macam roh yang jelas kita tahu. Pertama, roh Tuhan. Ya, sumber segalanya adalah Tuhan, roh Tuhan. Dan kemudian ada roh iblis. Dan yang ketiga adalah roh manusia. Nah, yang kita ketahui roh manusia dengan roh iblis ini seringkali gampang sinkron. Kenapa? Karena manusia sejak lahir dia bisa dipengaruhi oleh iblis dan dikuasai oleh iblis. Sampai kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamat, dan kita mengucapkan, aku percaya di dalam hatiku, dan mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan banyak orang bisa percaya di dalam hatinya, tetapi mengaku dengan mulut, itu adalah sebuah komitmen, sebuah keputusan. Dan kita lihat, apa itu karunia membedakan bermacam roh? Membedakan bermacam roh dalam bahasa Yunani diakrisis pneuma, artinya discerning spirit, bisa membedakan dan menilai apakah ucapan itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Ucapan-ucapan itu berasal dari Roh Tuhan atau bukan. Artinya demikian, selain dari Tuhan berarti dari iblis, ya. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita terus akan pelajari. Nah, dengan membedakan roh, kita dapat menilai pengajaran itu palsu dan benar. Nah, kita lihat dari Matius 24 ayat yang kelima. Matius 24 ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi, di zaman now, banyak penyesat mengakui dirinya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, mengadakan tanda-tanda ajaib dan melakukan mujizat. Saya mau dorong kekasih Tuhan untuk benar-benar bisa membedakan bermacam-macam roh. Iblis pun bisa menyembuhkan. Iblis pun bisa membuat orang kaya. Dan oleh karena izin Tuhan, iblis pun bisa membuat seseorang sakit, contohnya Ayub, ya. Nah, dengan membedakan roh, kita bisa menguji setiap roh. Kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jangan tergoda dengan tanda-tanda ajaib. Jangan tergoda dengan mujizat-mujizat. Iblis pun bisa melakukannya, nabi-nabi palsu pun bisa melakukannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, termasuk tadi Matius 24 ayat yang kelima, mereka bisa menyesatkan. Oleh sebab itu kita membutuhkan karunia membedakan bermacam-macam roh. Ingat, ada roh Allah, yaitu roh Tuhan, roh iblis, dan roh manusia. Nah, oleh sebab itu, siapapun yang mengajar saudara, termasuk saya, ujilah setiap roh. Ujilah setiap pengajaran.
back to Bible atau tidak, kembali kepada firman atau tidak. Ya, karena kalau kita kembali kepada firman, maka itu adalah kebenaran. Kebenaran itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Dan ujilah setiap roh, jangan mudah percaya kepada semua roh. Ya, kalau di sana ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib, jangan buru-buru datang. Uji dari siapakah itu. Ya, siapapun manusia harus diuji rohnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara membedakan roh? Ketahui, roh manusia dan roh iblis itu beda. Sebenarnya beda. Namun manusia sering tergoda oleh iblis. Karena iblis sejak zaman manusia diciptakan sudah menggoda Adam dan Hawa. Ayo, saya tanya, yang berdosa Adam dulu atau Hawa dulu? Hawa dulu atau Adam dulu? Atau dua-duanya? Banyak orang menduga Hawa yang salah, padahal Adam ada di sebelahnya. Otoritas siapa? Adam. Jadi kalau dalam sebuah otoritas, tentu yang dipersalahkan harusnya Adamnya, bukan Hawanya. Karena Adam tahu tapi dia pura-pura nggak tahu. Nah, roh manusia dan roh iblis itu beda, namun manusia sering tergoda oleh iblis. Bedanya tipis. Ya. Kita ini masih dalam daging dan iblis menggoda dalam tabiat daging. Dan manusia suka daging. Ya, hati-hati. Apa yang membuat daging kita suka? Dipuji. Manusia normal dipuji, tapi kalau suka dipuji itu bahaya. Dipuji normal, ya. Diberikan sanjungan. Hati-hati kalau sampai tersanjung. Ya. Saya setiap kali melayani, saya bilang semua dari Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada unsur untuk memuliakan nama sendiri dan berkata, iya karena saya belajar, karena saya penuh urapan. No, urapan itu dari Tuhan, bukan usaha kita. Dan roh Tuhan, ini perhatikan, roh Tuhan itu sopan, lembut, namun dia tegas. Roh Tuhan sanggup berbisik di hati kita, di telinga kita. Dan kata-katanya sopan, lembut, tegas. Tuhan tidak pernah menggoda. Tuhan itu manis. Tuhan itu lembut. Tuhan itu sopan. Dan lihat, Roh Kudus selalu rindu menarik perhatian kita. Nah, saya percaya kalau kita mengenali Roh Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu dan mengenali mana roh yang palsu. Jadi belajarlah firman dengan sungguh-sungguh, miliki waktu doa-doa yang karib dan intim dengan Tuhan, dan saya percaya manusia roh kita akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Malam ini, maukah saudara memiliki karunia membedakan roh? Sederhana, miliki hati yang mau datang kepada Tuhan. Minta hikmat kalau kita kekurangan hikmat. Minta pertolongan dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Kalaupun kita sedang menghadapi godaan-godaan, jangan takut. Tuhan pasti kuatkan kita. Firman-Nya selalu up to date. Jangan lupa baca firman dan dengarkan firman, renungkan firman. Jangan tergoda dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Iblis pun bisa lakukan. Tetapi kalau Tuhan yang mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat lewat hamba-hambanya, membuat hati kita tenang, membuat hati kita teduh, dan membuat hati kita bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malam ini kami minta karunia dari-Mu Tuhan, untuk dapat membedakan bermacam-macam roh, sehingga kami dapat tahu, dapat mengenali roh ini berasal dari Tuhan, atau dari iblis, atau dari diri manusia. Oleh sebab itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu,
kami mau dipakai Tuhan. Biarlah Tuhan makin besar dan kami makin kecil. Nama-Mu yang dipermuliakan dan kami terus memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kami sombong, takabur, arogan, karena kami punya karunia-karunia yang banyak, talenta yang luar biasa. Tetapi malam ini kami mau makin merendahkan diri. Kalau Tuhan sudah pakai kami, biarlah kami bersyukur selalu. Kalau Tuhan sudah berkati kami, itu semua punya Tuhan. Dan kami hanya mengelolanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah kesehatannya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan kami juga berdoa yang sedang membutuhkan pertolongan di dalam pekerjaannya, baik orang-orang yang sudah mengalami PHK dan mereka membutuhkan pekerjaan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, lembaga-lembaga yang tepat, pekerjaan-pekerjaan yang tepat di saat yang tepat. Dan kami berdoa, tidak ada satu orang pun anak-anak Tuhan yang hidup kekurangan sekalipun mengalami PHK. Tuhan nyatakan dengan ajaib pertolongan-Mu yang luar biasa. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan membela para kekasih Tuhan ini. Kami berdoa pula untuk para pengusaha dan karyawan yang sedang bekerja terus dan mereka melayani para pelanggan mereka, melayani orang lain dengan benar, dengan baik. Kami berdoa pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, perusahaan mereka, toko, apotek, dan pertambangan, serta usaha-usaha yang lain, Tuhan memberkati dan melindungi dengan cara yang khusus. Dan kami berdoa, biarlah anak-anak Tuhan ini mengalami kingdom protection, perlindungan Tuhan, perlindungan kerajaan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pula untuk bangsa negeri Indonesia, biarlah lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, negeri Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Dan kami berdoa dari provinsi-provinsi yang ada, termasuk desa-desa sampai ke pelosok-pelosok, semua distribusi obat-obatan, termasuk tenaga-tenaga medis, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kami berdoa, biarlah negeri Indonesia mengalami kebangunan dan kebangkitan kembali. Terima kasih Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Dan biarlah ketika kami beristirahat, Tuhan melindungi, menyertai, membela kami. Dan esok hari ketika kami bekerja, kami melayani, kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Biarlah anugerah dari Tuhan, karunia dari Tuhan yang luar biasa turun buat para kekasih Tuhan. Dan malam ini turunkan berkat-Mu yang istimewa, yang kudus, yang khusus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat.